Selamat pagi adik-adik. Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa. Cidep, ya. Kita sekarang akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan ya, Enci. Iya, Dan doa ini akan dipimpin oleh Enci Olfi. Kepada Enci Olfi, disilakan. Anak-anak semua, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi ini, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Anak-anak semua lipat tangan, sikap berdoa ya, kita mau berdoa, mau bicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, terima kasih karena kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati, menjaga, melindungi kami sepanjang malam dalam kami tidur. Kami boleh tidur dengan nyenyak karena kasih-Mu. Dan pagi yang indah ini kami mengucap syukur, berterima kasih karena kasih-Mu. Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh kembali anak-anak sekolah minggu, Jemaat GPID Ebenezer, boleh kembali beribadah padamu. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan memulaikan ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kau berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah siap untuk beribadah, yang didampingi orang tua. Tuhan berkati dan melindungi mereka. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu yang melayani pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dan menyelamatkan kami. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, terima kasih Enci Olfi sudah boleh memimpin ibadah. Kita akan mengucapkan salam dan membaca Mazmur ya adik-adik. Enci akan membacakannya duluan, terus adik-adik yang mengikutinya dari rumah. Iya. Tuhan beserta kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Iya. Sekarang kita akan berdiri semua sih, kita akan Iya. melakukan lagu senang-senang memuji Tuhan. Semangat ya. Adik-adik semua ya. Oke, kita pakai gerakan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, pukullah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, pukullah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, pukullah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, pukullah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat
kita akan mendengarkan teman kita yang akan membawakan pujian. Ya. Anak siapa ya yang bertugas? Anak Angel. Iya, anak Angel. Ya. Mari kita dengarkan bersama-sama pujian dari anak Angel. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terima kasih Elfonda. Tepuk tangan dulu buat teman kita Elfonda. Pintar ya. Iya. Yanci, saatnya kita akan mendengarkan Firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Enci Lisha. Iya. Silakan Enci Lisha. Shalom adik-adik. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mohon dulu pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat datang kepadamu, memuji serta memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan memperlengkapi ibadah kami dengan pelayanan firman-Mu. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu agar dapat mendengar dengan baik cerita firman Tuhan dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, sebelum kita mulai cerita kita saat ini, sebelum Unci menceritakan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, Unci mau bertanya dulu, siapa dari adik-adik di rumah yang masih suka merengek sama orang tua, minta belikan hadiah, minta belikan mainan, boneka, mobilan, atau masih yang suka ngambek sama orang tua? Oh, saya mau beli mainan, pokoknya saya mau dibelikan boneka. Atau masih merengek terus sama orang tua, bilang, mama minta jajan, minta uang, saya mau jajan, mau beli es krim di sana, mau beli permen di sana. Siapa di sini yang masih seperti itu? Ya adik-adik, mungkin dari adik-adik masih ada yang seperti itu ya. Tapi saat ini ayo kita belajar sama-sama dari perumpamaan anak yang hilang. Ya, jadi saat ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan itu sabar sama kita anak-anaknya melalui perumpamaan anak yang hilang. Ya, jadi ini mau cerita tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Kalau si sulung itu berarti anak yang lebih tua atau anak pertama, sedangkan si bungsu itu adalah anak yang kedua atau anak yang terakhir. Jadi ada si sulung dan si bungsu. Lalu pada suatu hari anak kedua atau anak terakhir yang si bungsu itu meminta uang sama papanya. Dia minta uang yang banyak pokoknya sama papanya. Siang dan malam dia terus merengek, dia sampai ngambek. Pokoknya dia mau, dia paksa terus papanya untuk kasih dia uang. Pokoknya harus dikabulkan permintaannya. Ya, lalu pada suatu hari papanya mengabulkan permintaan anak bungsu ini. Maka dia diberikanlah sejumlah harta yang cukup banyak. Dan si bungsu itu senang ya adik-adik. Dia girang sekali, dia gembira sekali. Saking senangnya
dia sudah berpikir bahwa dia akan pergi untuk berfoya-foya, dan ternyata benar, dia pergi berangkat ke negeri yang jauh dari kotanya, dari tempat tinggalnya. Dia pergi, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan ayahnya, dia tinggalkan juga kakaknya. Si bungsu itu pergi menghabiskan uangnya, dia berfoya-foya, dia belanja, pokoknya dia habiskan uangnya ya adik-adik. Dia pergi untuk berpesta, makan-makan, minum-minum. Ya, lalu pada akhirnya habislah semua uangnya. Karena dia boros ya adik-adik, makanya uangnya sampai habis. Dan pada saat itu juga memang di negeri di mana anak bungsu itu pergi sudah terjadi bencana kelaparan. Ya, jadi sudah kelaparan, uangnya juga habis. Lalu si bungsu itu pergilah ke suatu tempat di mana ada peternakan babi adik-adik. Dia mau kerja di sana supaya dia juga bisa makan. Jadi dia kerja di peternakan babi di situ. Dia bekerja sebagai penjaga babi. Lalu dia merasa lapar ya adik-adik. Dia rasa lapar, dia ingin makan, tapi tidak ada makanan. Dia tidak diberikan makan oleh tuannya saat itu. Ya adik-adik, lalu dia lapar, dia ingin makan, tapi tidak ada makanan. Dia pun tidak dikasih makan. Dia juga berpikir, lebih baik makan makanan babi ini saja. Tapi ternyata ia juga tidak diberikan makanan. Sekalipun makanan babi saja, dia tidak dikasih adik-adik. Jadi dia sedih, dia berpikir, ya ampun, pekerja-pekerja yang ada bekerja di rumah ayahku, di rumah papaku, mereka makan dengan enak, ayahku atau papaku memberikan mereka makanan. Di sini aku setengah mati, di sini aku kesusahan dan kelaparan. Jadi dia berpikir, lebih baik saya pulang, saya pergi ke rumah bapakku, ke rumah ayahku, dan saya akan meminta maaf, dan saya akan bilang bahwa saya sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapakku, dan saya akan kembali kepada bapakku. Walaupun hanya jadi pekerja tidak apa-apa, pokoknya saya akan memohon maaf sama bapakku, saya akan kembali. Jadi adik-adik, dia kembali ke rumah ayahnya, ke rumah bapaknya, dan adik-adik tahu setibanya di sana, ternyata ayahnya sudah menunggu dia. Ya, ayahnya sudah senang lihat dia, si anak bungsu ini datang kembali. Pokoknya sudah senang sekali. Dia datang, ayahnya peluk dia. Terus tapi anak bungsunya bilang, ayahku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap engkau. Terus ayahnya bilang, ambilkan dia pakaian yang bagus, ambilkan dia cincin dan sepatu. Pokoknya ayahnya menyambut dia dengan baik. Ya, pasti anak bungsu ini heran ya, kenapa saya punya ayah tidak marah, tapi malah ia menyambut saya. Bahkan dibuat acara penyambutan karena anaknya sudah kembali ya. Ayahnya bersuka cita sekali. Bahkan diganti bajunya yang kotor, ganti dengan baju yang baru, diberikan sepatu dengan perhiasan yang bagus. Pokoknya dicium anaknya berulang-ulang kali, disayang sekali disambut. Luar biasa ya, ternyata ayahnya senang sekali anaknya datang kembali. Ayahnya tidak marah, tapi dia sayang dan bersuka cita. Ya adik-adik, seperti itu ceritanya ya. Wah, ternyata luar biasa bahagia dan sukacita ayah dari si anak bungsu itu. Dia tidak marah, tapi dia senang ketika anaknya kembali. Dari sini adik-adik kita bisa melihat bahwa Tuhan juga itu pasti sayang sama kita. Ketika adik-adik dan enci mungkin berbuat salah, mungkin kita suka membentak orang tua, suka merengek atau ngambek sama orang tua, terus kita datang minta maaf sama orang tua, kita juga minta maaf sama Tuhan, kita berdoa memohon ampun, Tuhan juga pasti akan dengan senang menerima permohonan maaf dari adik-adik, permohonan minta ampun dari adik-adik. Orang tua juga pasti senang kalau adik-adik datang ke orang tua dan minta maaf. Mama, maaf tadi saya sudah berbuat salah. Pak bilang lagi sama papa, maaf tadi saya sudah marah-marah sama papa, tidak dengar-dengaran. Pasti orang tua dan Tuhan juga pasti senang. Karena Tuhan begitu sabar mau menanti dan menerima kita yang sudah berbuat salah. Yang penting kita mau meminta maaf kepada Tuhan dan orang tua. Baik adik-adik, cerita kita saat ini terdapat dalam kitab Lukas
ke-15, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-24. Wah, lumayan panjang ya adik-adik. Enci ulang sekali lagi, Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-24. Jadi judul perikopnya itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kita baca satu ayat saja ya. Nanti kalau adik-adik mau baca di rumah semua ayatnya, seluruh dari ayat 11 sampai 24 juga boleh. Tapi sama-sama dengan Enci kita baca ayat yang ke-24 saja ya. Ayo sama-sama kita baca. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya adik-adik, Enci juga punya ayat hafalan untuk kita hafal bersama. Dan buat adik-adik yang mau dan berani untuk menghafal dan kirim videonya, Enci tunggu ya, dan akan ditayangkan di minggu depan. Jadi ayo kembali buka Alkitabnya di Mazmur pasal 103 ayat 13. Enci ulang, Mazmur 103 ayat 13. Jika adik-adik sudah dapat, kita baca sama-sama dulu ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya adik-adik, sekian cerita hari ini, sekian juga pembacaan Alkitab dan ayat hafalan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk memohon maaf, minta ampun sama Tuhan, sama orang tua kalau adik-adik berbuat salah ya. Jangan takut, karena Tuhan pasti senang adik-adik datang untuk memohon ampun pada Tuhan. Sekian dan selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Cilis ya telah membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Enci, kita akan masuk dalam persembahan ya. Iya, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik di rumah silakan disiapkan persembahannya. Iya. Kita melakukan lagu pujian Persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali. Nyanyi adik-adik ya. Sambil bawa persembahannya. Persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman, ya. Saatnya kita akan berdoa. Ya, doa syafaat ya, Enci. Iya. Dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Ovi dan teman kita Dev. Ya, Dev juga akan membawakan doa Bapa kami ya, diakhiri oleh doa Bapa kami sebentar. Iya, kepada Enci Ovi dan anak Dev. Silakan. Anak-anak semua masih tetap semangat? Iya, pintar semua ya. Sangat. Kalau tadi kita sudah memuji memuliakan Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah diceritakan oleh Ci Lisa, dan kita juga sudah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan berdoa syafaat atau doa umum ya. Dan seperti biasanya kita akan akhiri doa syafaat kita ini dengan doa Bapa kami, dan doa Bapa kami ini akan dipandu atau dipimpin oleh teman kita, anak kekasih Dev Sujana. Iya, nah anak-anak siap semua berdoa? Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Teristimewa di
dalam ibadah kami, ibadah anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Engkau sudah memberkati ibadah kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau selalu memberkati dan menyertai kami. Bapa di sorga, dalam doa ini kami bersyukur bersama-sama karena kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu sabar dalam menghadapi kami, anak-anak-Mu yang sering menyakiti hati-Mu, yang sering mau berbuat sesuai atau keinginan kami sendiri. Tapi Engkau begitu sabar menanti kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk kami mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu tetap taat dan setia kepada Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Cik Lisya, Tian Dago yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Cik dalam segala tugas pelayanannya. Tuhan berkati juga masa mudanya. Tuhan berkati segala rencana, harapan, cita-citanya sebagai hamba-Mu. Biarlah apa yang semua yang dicita-citakan, apa yang akan dilakukan, Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga orang tua dari Encik Lisya dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan dalam doa ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin dalam minggu ini ada yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kami bersyukur biarlah Engkau berkati akan dan sempurnakan sukacita mereka. Biar Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang setia kepada Tuhan. Dan kami tahu masa depan sungguh ada Tuhan siapkan bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam doa ini juga kami teringat untuk saudara-saudara atau anak-anak atau orang tua yang sakit, yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Mungkin ada yang di rumah sakit atau di rumah atau dalam pemulihan kesehatan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Karena Engkaulah sumber segala kesembuhan, dokter di atas segala dokter. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Tuhan terus memberkati anak-anak sekolah minggu dalam segala tugas mereka, walaupun mereka masih belajar lewat online karena belum bisa bertatap muka, tapi Tuhan tetap memberkati mereka, tetap berikan semangat kepada mereka supaya mereka tetap semangat belajar, semangat sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai seturut kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur walaupun masih dalam masa pandemi ini, tapi Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami, menjaga, melindungi kami. Biarlah kami terus aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka, tugas pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah mereka semakin diberkati dan terus juga jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati juga kami semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan. Tuhan terus berikan kami sehat kuat, mampukan kami terus, tambahkan hikmat pengertian bagi kami, agar kami terus dapat melayani Tuhan lewat pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Dan biarlah semua itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Rencana kami sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer yang sudah akan melakukan ibadah tatap muka, Tuhan berkati rencana kami.
Biarlah sehat kuat yang baru terus jadi bagian kami, sehingga dengan penuh sukacita kami boleh kembali melakukan ibadah tatap muka bersama anak-anak sekolah minggu di ruang sekolah minggu ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semuanya sehingga boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan selalu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan itu agar boleh berguna untuk pelayanan, khususnya pelayanan anak-anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Terima kasih Bapa di sorga. Kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami terus pertaruhkan hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami semua, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami. Ampuni dosa kami, dan biarlah Engkau sempurnakan dan kabulkan doa kami. Karena kami sudah berdoa, bermohon, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Enci Olvi dan juga Dev ya. Pintar ya. Iya pintar, harus berani ya. Jangan malu-malu, biar salah-salah nggak apa-apa. Kirim aja videonya. Hebat anak-anak Tuhan. Ya, oke. Sekarang kita akan akhiri Enci ibadah kita saat ini. Kita akan melakukan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Semua berdiri. Oke, semua berdiri adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.